Oke guys, selamat datang di channel Balas Audio dan kembali lagi dengan gue Alvio dan gue kali ini mau ngebahas alias nge-review Tint T2 Plus IM yang baru aja launch sekitar awal bulan Juli ini dan masih di dalam lini Tint Hi-Fi. Dan IM yang satu ini ternyata cukup hype ya di pasar Indonesia, banyak banget yang cari IM ini dan impresinya itu bagus dari mereka. Tapi buat kalian yang belum pernah coba, gue bakal ngejelasin di video ini kenapa IM ini bisa hype dan bagaimana sih sound quality-nya sendiri, bagaimana sih build quality dari si Tint T2 Plus. Oke, kita masuk aja dari build quality terlebih dahulu. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini adalah IM-nya sendiri. Tint T2 Plus ini memiliki body housing aluminium dan konon katanya IM ini, bahan aluminiumnya ini tuh terbuat dari bahan yang sama digunakan di pesawat komersil. Jadi memang sih terasa banget di build quality begitu dipegang dengan tangan. Ini kokoh, keras, dan udah menjadi ciri khas dari IM Tint Hi-Fi. Menurut gue ini juga jadi poin positif, poin plus banget buat T2 Plus karena jika dibandingin sama IM-IM lain yang ada di level harga yang sama, itu ini tentunya ya lebih di atas dibanding IM-IM tersebut. Dan selain housing, IM Tint T2 Plus ini juga dibalut dengan finishing metal halus dia ya, sedikit doff, dan terdapat 2 lubang kecil di bagian bawah dan juga di bagian sini. Jadi gunanya itu untuk mengatur porsi dari bass dari dynamic driver di dalamnya. Dan dibandingkan dengan desain Tint Hi-Fi lainnya, let's say ada Tint T2, T2 Pro, T4, Tint P1 bahkan. Buat kalian yang sudah pernah coba lihat dan mungkin kalian punya, desain yang dipakai oleh Tint T2 Plus ini berbeda total. Justru lebih mirip ke pesaing mereka yang paling deket Blonde Bell 03 deh. Bentuknya itu mirip banget seperti itu. Seperti IM tersebut. Tapi hal ini menurut gue itu bukan hal yang negatif ya. Bentuknya ini bentuk seperti ini dan desain barunya ini tuh bukan satu hal yang negatif menurut gue. Karena fitting dengan T2 Plus ini tergolong sangat nyaman. Tingkat ergonomiknya itu lebih tinggi dibandingkan model Tint Hi-Fi lainnya. Dan termasuk beratnya ini sangat ringan di tangan. Dan sangat ringan juga tentunya pas lagi dipakai, itu menjadi poin plus juga untuk sektor kenyamanannya. Hanya saja sedikit hati-hati buat kalian yang suka memakai IM ini dicolokin ke laptop, karena pada saat pengecasan T2 Plus ini karena bahannya ini full metal, full aluminium body seperti ini, itu bisa nyetrum di kuping kalian dan gue sudah ngalamin ini sendiri. Jadi pas kemarin gue coba audisi, gue coba colokin T2 Plus ini di laptop gue sendiri dan saat itu baterai laptop gue lowbat dan akhirnya ketrum lah kuping gue. Bukan hal yang bikin gue kaget sih. Sebenarnya waktu itu gue juga udah mikir, kenapa kalau misalkan gue pakai ini pas lagi ngecas bakal nyetrum nggak ya? Gue rasa tuh juga bahannya itu nggak full metal dan pas gue coba beneran nyetrum guys. Jadi untuk solusi tergampang bisa kalian akalin dengan pakai sendal jepit. Nggak harus sendal jepit sebenarnya, tapi at least kasih alas kaki kalian dan juga ngelakuin grounding manual. Atau buat kalian yang sudah pernah ngalamin ini, yang pernah ketemu pengalaman kesetrum dan tahu solusinya, bisa kasih komentar di bawah. Kita masuk ke bagian kabel. Ini bagian ini kabelnya sendiri dari si T2 Plus. Menurut gue kabelnya ini kualitasnya cukup bagus. Untuk level harga yang ditawarkan dan dapat kabel berkualitas seperti ini, itu menurut gue nilai plus juga dari Tint T2 Plus. Jadi kabelnya ini cukup tebal, punya model braided seperti ini atau kepang. Konektornya ini ya, kalau misalnya kita lihat konektornya ini bukan tipe 2 pin atau maksudnya 2 pin. Jadi konektornya itu MMCX, misalkan gue lepas. Oke, gue lepas seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di layar, itu modelnya masih MMCX, jadi ini juga MMCX. Positifnya apa? Kabel MMCX itu banyak banget di luar sana. Maker-maker, pembuat dari kabel itu banyak yang buat kabel MMCX berkualitas.
Jadi buat kalian yang suka recable, itu bakal banyak opsi untuk melakukan recabbling dengan si Tin T2 Plus ini. Tapi sayangnya apa? Kekurangan kabel MMCX itu apa? Itu kalau misalkan kalian sering ngelakuin recable, kalian copot, pasang lagi di Tin T2 Plus-nya ini, di housingnya lagi, pakai kabel lain, cabut pasang, itu lama-lama ini bakal kendor. Jadi itulah risiko utama kalau misalkan kalian memakai kabel MMCX. Jadi sebelum masuk ke pembahasan sound quality, gue mau menyinggung sedikit mengenai kotak kemasan dan aksesoris yang didapat dari paket pembelian T2 Plus ini. Jadi kita pinggirin dulu T2 Plus-nya, IM-nya. Dan inilah kotak di dalam kotak. Jadi ini kotak keluarnya, penampilan itu seperti ini, simpel aja. Kotak putih masih seperti kemasan tin hi-fi sebelumnya. Dan ini adalah kotak di dalamnya lagi, jadi kotak di dalamnya ada kotak lagi. Buat kalian yang belum lihat video unboxing, mungkin bisa lihat di video sebelumnya di channel ini juga. Dan di dalamnya itu ada apa? Ada ear tips, kartu garansi seperti ini 1 tahun kartu garansinya, dan pernak-pernik lainnya sih seperti buku manual seperti itu ya. Dan untuk ear tipsnya sendiri menurut gue cukup oke. Jika dibandingkan dengan earpiece bawaan dari merek lain, earpiece bawaan dari Tin Hi-Fi ini, dari T2 Plus khususnya, itu memiliki kenyamanan yang menurut gue lebih oke. Bisa dibilang bagus banget enggak, tapi seenggaknya bisa kepake gitu. Dan seperti biasa masih dapat juga foam tips seperti ini. Gue sih belum coba pakai foam tipsnya, tapi kesan yang gue dapat dari pemakaian menggunakan ear tips silikon bawaannya ini juga not bad gitu. Sekilas aja nih buat kalian yang mau beli IM Tin Hi-Fi ini, IM Tin T2 Plus ini, kalau bisa cari garansinya itu yang seperti ini guys. Ada tulisan 1 tahun garansi dan ketentuan garansinya itu jelas di sini. Jadi ada beberapa seller memang di marketplace itu mereka tidak menggunakan garansi distributor alias garansi resmi. Jadi kalau misalkan kalian menemukan driver flags maybe atau mungkin ada masalah di driver kalian, kalau misalkan kalian belinya itu di toko yang garansinya juga garansi toko, itu otomatis periodenya itu lebih cepat dibandingkan periode garansi resmi. Jadi saran gue aja, kalau bisa kalian pastiin dulu di tokonya pas kalian mau beli, tanyain dulu ke pemilik tokonya apakah garansinya itu garansi resmi atau garansi toko. Karena bedanya itu lumayan banget guys, dengan harga yang mungkin bedanya cuma sekitar 10.000, 15.000, tapi kalian bisa dapetin garansi 1 tahun, itu kan jauh lebih worth it daripada kalian beli yang garansinya cuma 1 bulan. Oke? Jadi kita masuk ke bagian sound quality-nya. Gue pakai ini adalah DAP gua, player gua pakai ZX 300, Sony ZX 300, dan gua panduin sama si T2 Plus tentunya. Dan dari audisi gua selama seminggu ini, kurang lebih impresinya itu seperti apa. Jadi buat kalian yang udah pernah coba IM Tin Hi-Fi, seperti yang tadi gue udah sebutin, T2 Pro, T4 atau mungkin P1, itu masih memiliki karakter yang sama seperti mereka. Jadi singkat pada jelasnya itu balance, netral, upper mid-nya itu maju, condong ke arah treble atau clarity-nya itu ya buat beberapa orang ya masih tergolong nusuk dan ngecering di kuping mereka. Nah, itulah masih karakter si Tin Hi-Fi yang udah banyak diketahui oleh kuping awam, kuping-kuping orang lain gitu. Ya termasuk kuping saya sendiri gitu ya. Dan di T2 Plus ini apakah beda? Bedanya itu beda banget. Jawabannya adalah tidak. Jadi karakter utama masih terjaga banget di sini. Jadi karakter dari mid ke treble-nya itu masih terjaga banget di sini. Tapi yang beda itu adalah di sektor bass. Jadi T2 Plus ini memiliki gebrakan, jadi mereka itu menambah pemanis kesannya di sektor bassnya, sehingga bass di T2 Plus ini memiliki bass yang lebih punchy, lebih ada bobot, dan jika dibandingkan dengan seri Tin Hi-Fi yang lainnya itu pokoknya lebih berasa lah gebukannya. Lebih terasa lah pokoknya bassnya.
Tapi meskipun demikian, meskipun dibilang bassnya itu ada, porsinya itu segede apa sih T2 Plus ini? Jadi kalau misalkan kalian bandingin, let's say di sebelah sini ada T2G, ini adalah IM dari TFZ yang menurut gue cukup bass head. Jadi kalau misalkan kalian mau bandingin dua IM ini, bass headan mana, jelas masih menang jauh di T2G. Untuk kualitas bassnya itu sendiri juga masih jauh lebih bagus di T2G. Tapi buat kalian yang memang suka, emang pecinta atau mungkin memang fan dari Teen Hi-Fi, dan dari dulu selalu mungkin komentarin atau mungkin berasa bagi kalian kalau misalkan bassnya itu kurang, di Teen T2 Plus ini bassnya itu ada. Gue ngomong sekali lagi, bassnya itu ada di Teen T2 Plus ini. Jadi memang nggak besar porsinya, tapi enak, dan buat dengar musik santai yang mungkin volumenya sekitar 60%, 70%, itu enak banget pakai Teen T2 Plus ini. Mau vokalan yang mungkin bukan vokalan abis gitu, dan treble-nya itu juga bukan treble yang bikin kuping capek, yang bikin kuping berdarah karena ketusuk. Itu kalian bisa dapetin di Teen T2 Plus. Jadi bassnya ada, vokalnya ada, treble-nya ada, dan semuanya itu nggak bikin capek si kuping. Sepertinya menurut gue tren ini mulai akhir-akhir ini ya, dengan sound signature seperti ini tuh mulai banyak ada di pasaran ya. Jadi IM yang sifatnya all-rounder itu menurut gue lumayan banyak muncul di pasaran akhir-akhir ini, termasuk si Teen T2 Plus ini. Jadi ya mungkin mengikuti perkembangan zaman juga kali ya, mengikuti tren suara akhir-akhir ini. Jadi si Teen Hi-Fi juga bikin IM seperti ini. Sektor midnya itu enak. Jadi buat kalian yang penasaran vokalnya itu bakal seperti apa, kalau misalkan kalian bandingin sama T2 Pro atau mungkin T2 biasa yang nggak ada embel apanya, itu di sini lebih enak sih dibandingin sama mereka. Ini improve-nya itu kenapa? Karena sektor bassnya tadi itu bertambah. Karena sektor bassnya itu bertambah, jadi suara vokal otomatis jadi lebih tebal, jadi lebih intimate. Mungkin gara-gara itu justru malah jadi lebih bagus ya, gara-gara bassnya ada dan ya vokalnya itu jadi lebih tebal dan lebih enak buat didengar. Dan untuk treble-nya sendiri, seperti tadi yang gue udah sebutin juga, treble extension di sini termasuk bagus banget. Treble extension itu luar biasa bagus. Jadi otomatis tadi kuping kalian tuh nggak bakal cepet capek gara-gara dengar musik dengan suara yang nadanya itu tinggi. Dan meskipun seperti itu ya, treble dan clarity di sini tuh masih enak banget terdengar. Jadi semua detail itu masih terjaga di sini. Dan kalau misalkan kalian ganti ear tips-nya, ini ear tips-nya termasuk ini ear tips 01. Ear tips 01 ini termasuk small bore, jadi lebih fokus ke bass. Dan kalau misalkan kalian ganti ear tips-nya, let's say kalian ganti ke Spinfit atau maybe kayak Asla atau mungkin kayak ganti ke F Audio, nanti gue bakal kasih contohnya ear tips dari sebelah sini. Itu bakal improve kualitas vokalnya itu jauh lebih enak lagi, dan kualitas treble itu juga jauh lebih enak lagi buat kalian yang mau cari vokal dan juga treble, vokal lover, treble lover. Dan ya kalian bisa coba ear tips yang tadi gue saranin, dan ear tipsnya ada sebelah sini, nanti gue bakal kasih ke kalian. Oke, untuk urusan soundstage, menurut gue di sini biasa aja, nothing special ya. Mungkin memang terpengaruh juga karena bodinya ini aluminium, jadi soundstage-nya itu masih menurut gue biasa aja. Beda dari halnya dari si TFZ T2G ini, housingnya bisa kelihatan sendiri lebih besar di T2G, dan soundstage-nya itu menurut gue T2G ini salah satu one of the best juga untuk IM di bawah 1 juta. Tapi di sini sih not bad, dibilang jelek banget enggak, dan selain soundstage, separasinya menurut gue juga bagus banget di sini. Oke, kita jadi lanjut ke ear tips-nya. Ear tips apa aja yang gue rekomenin buat dampingin, buat di combo sama si T2 Plus. Jadi kita masuk ke yang pertama, ini adalah ear tips dari F Audio. Buat kalian yang baru pertama kali dengar F Audio, itu adalah brand sebenarnya dari Hong Kong tapi terkenal di Jepang. Dan brand ini lebih banyak bergerak di bidang CM atau custom in-ear. Mereka tuh buat CM yang berkelas banget, dan kualitasnya itu bukan main-main. Gue waktu itu pernah audisi sekali, dan
really surprise ya dengan kualitas suara yang mereka tawarkan, dan harganya itu menurut gue juga beneran bagus banget sih sebenarnya buat harga yang mereka tawarkan. Dan salah satu produk yang mereka keluarin juga adalah ear tips tentunya, dan ini ear tips yang dipakai di CM mereka ya, lini-lini teratas dari IEM mereka, CM mereka. Dan inilah F audio vokal lebih tepatnya, tipe vokal. Impresi yang gue dapat dari mengkombinasikan antara si F audio vokal ini dengan si Tinte 2 Plus adalah vokalnya itu jauh lebih extend lagi, jauh lebih enak lagi terdengar, dan jauh lebih maju, dan jauh lebih lebih airy gitu. Jadi untuk vokal itu jauh lebih intimate lagi jika dipakaikan dengan F audio vokal ini. Bassnya bagaimana? Apakah hilang? Of course tidak. Bassnya itu juga bertambah jika menggunakan F audio vokal ini. Jadi, dibandingkan stock tips, ear tips bawaannya, F audio vokal ini improve menurut gue hampir seluruh sektor, dari bass, dari mid, dan juga sampai ke treble-nya sendiri. Dan F audio vokal ini termasuk ear tips yang menurut gue banyak masuk ke berbagai jenis IEM yang bass head sekalipun. Kalau misalkan kalian pakai ini ya bakal jauh lebih enak kedengarannya, karena gue udah cobain juga F audio vokal ini di combo sama T2G dan hasilnya tuh luar biasa men. Lo harus coba men. Jadi kalau misalkan kalian guys ada waktu, ada budget, dan kalian penasaran sama tips yang magical ini, yang bagus ini kalian bisa coba cari di marketplace. Gue juga bakal taruh linknya di bawah buat kalian yang mau coba, tertarik untuk coba. Ini adalah ear tips yang bagus banget menurut gue, dan bagus banget dikomboin dengan si T2 Plus. Dan kedua itu ada si Ortofon. Nah, Ortofon ini mungkin sudah banyak yang tahu juga, salah satu ear tips dengan tingkat comfort, tingkat kenyamanan terbaik, sangat lentur, bahannya itu sangat-sangat lentur. Jadi kalau misalkan kalian pencet-pencet seperti ini juga dia tuh nggak keras, bor dalamnya ini tuh lentur banget, dan karakternya tuh masih mirip seperti Spinfit secara overall, karena ukuran ini juga mirip banget dengan Spinfit. Tapi bass di Ortofon ini lebih terasa, lebih enak jika dibandingkan Spinfit, lebih besar porsinya di sini dibandingkan Spinfit. Jadi buat kalian yang mau bikin si T2 Plus ini semakin all-rounder, mau nambah bassnya sedikit lagi, kalian bisa coba ke Ortofon ini. Gue lebih rekomen ini dibanding Spinfit. Dan terakhir, buat kalian yang benar-benar vokal maniak dan treble maniak, ini adalah opsi ketiga dari gue, adalah Astla Setna. Di sini adalah model yang non-short, jadi cukup panjang. Tapi begitu kalian pasangin ke sini, itu vokalnya itu juga jauh lebih improve dan lebih maju lagi di sini. Jadi menurut gue bahkan lebih oke sih jika dibandingkan dengan Tinte 4. Jika kalian mengkombo si Astla Setna ini dengan si T2 Plus. Jadi memang bassnya di sini mungkin bakal jadi sedikit lebih tipis tapi lebih rapi juga di sini. Tapi untuk urusan vokal dan treble ini juaranya. Mirip-mirip seperti F audio, tapi F audio itu masih lebih, bassnya itu lebih terasa, sedangkan di sini bassnya itu lebih kecil improve-nya, tapi lebih rapi kesannya. Oke, sekian dari pembahasan sound quality. Gue bakal masuk ke comparison. Jadi sudah ada di depan gue sendiri tadi, ini adalah T2G. Dan di sebelah sini, buat kalian yang dari tadi penasaran, ini adalah Kodonguri Shizuku. Generasi pertama ya, ini bukan Kodonguri Brass. Jadi generasi pertama, ini gue waktu itu dapat warna limited juga. Oke, jadi urutannya kayak gini guys. Di sebelah kiri ini adalah bass yang terbesar, dan sebelah kanan ini adalah vokal terbesar. Jadi buat kalian yang mau cari di antara kedua ini, itu bisa ngambil si T2 Plus ini. Jadi dengan vokal yang enak, treble yang enak juga, tapi juga masih dapat bass, itu jawabannya adalah si T2 Plus ini. Ini gambaran singkat aja kalau misalkan kalian lagi nyari IEM, tapi pengen dapetin bassnya enak dan mau dapetin vokalnya itu juga enak. Jadi memang si T2 Plus ini termasuk all-rounder, mau dapetin bass enak, mau dapetin vokal treble itu juga enak. Dan agak setengah-setengah sih sebenarnya. Si Kodonguri Shizuku ini sebenarnya bagus untuk vokal dan treble-nya, tapi sayangnya
agak susah untuk masuk di semua kuping orang karena memang karakter suaranya yang sedikit unik ya menurut gue ya. Beningnya itu bening, separasinya itu bagus, vokalnya itu bagus, treble-nya itu bagus, dan bassnya itu sebenarnya ada. Cuma untuk mungkin untuk beberapa orang, apalagi kuping-kuping awam gitu yang baru pertama kali punya IM dan pengen cari musik, pengen coba dengar musik yang fun, itu Kodunggur ini agak susah direkomendasikan ke mereka. Dan well, T2G ini bagus, bagus banget untuk kalian yang suka dengar musik fun, bassnya gede, dan well, untuk memakai sehari-hari pun ini juga enak banget. Tapi buat kalian yang mau cari vokal yang lebih maju, treble-nya itu juga lebih terkontrol, yang terdengar lebih natural, itu kalian bisa dapetin di T2 Plus ini. Gitu. Itu komparasi singkat dibandingkan dengan T2G dan Kodunggur Shizuku. Dan kita masuk ke konklusi. Jadi T2 Plus ini of course termasuk gebrakan baru dari lini Teen Hi-Fi yang ada saat ini. T2, T2 Pro, T4 itu beda banget dari si Teen T2 Plus ini. Karakter suara masih sama seperti mereka, jadi masih dapat suara analitik, suara detail, suara mid, suara treble yang masih seperti karakter Teen Hi-Fi yang lain, tapi ditambah pemanis berupa bass. Bassnya ini tapi bukanlah bass yang tipenya itu over boomy. Jadi buat kalian yang bass head, kalian harus audisi ini terlebih dahulu. Jangan langsung tembak, oh gue suka bass, T2 Plus itu baru ya, oke gue beli T2 Plus. Itu gue rasa bakal kecewa karena bassnya di sini itu bukanlah bass yang mirip seperti T2G, itu masih jauh banget dari si T2G ini. Meskipun gue ganti eartipsnya ini ke tipe yang ngebus ke bass, itu bakal kedengeran nggak natural karena memang karakter Teen Hi-Fi ini udah kuat banget di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau alternatifin sedikit, mau nambahin bassnya sedikit ya masih oke. Cuma kalau misalnya kalian masih merasa bassnya itu kurang, berarti memang kalian tuh nggak cocok dengan si Teen T2 Plus ini. Dan apakah T2 Plus ini termasuk upgrade dari seri Teen Hi-Fi lainnya? Let's say tadi ada Teen T2, T2 Pro, T4. Bisa iya, bisa tidak. Kalau misalkan kalian bandingkan dengan T2 dan T2 Pro, of course ini upgrade. Tapi kalau misalkan kalian bandingkan dengan T4, agak ragu sih. T4 itu masih menurut gue suara mid dan juga suara treble-nya itu win. Masih lebih bagus, lebih oke dibanding si T2 Plus ini. Tapi untuk kalian yang baru pertama kali tadi mau coba IM Teen Hi-Fi, T2 Plus ini bagus banget. It is a good start position ya menurut gue. Apalagi kalau misalkan kalian ini mau upgrade dari IM lain, let's say seperti KZ atau maybe seperti Blonde itu sebenarnya juga lumayan enak sih, bassnya itu lumayan ada. Cuma T2 Plus ini jauh lebih terkontrol. Bassnya itu memang nggak segede Blonde, tapi T2 Plus ini lebih terkontrol dan suaranya itu lebih enak di sini secara overall. Oke, sepertinya itu aja guys pembahasan dari Teen T2 Plus untuk episode kali ini. Review dari Teen T2 Plus akhirnya selesai. Jadi jawabannya adalah worth atau tidak IM Teen T2 Plus ini. Jawaban dari gue adalah ya, tapi dengan beberapa kondisi. Jadi menurut gue ya, T2 Plus ini nggak masuk ke semua kuping orang, tapi most of them will say about the same, like my opinion gitu. Jadi enak, yes, ini adalah IM yang enak. Tapi apakah karakter suaranya bakal cocok di semua kuping orang? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau misalnya kalian ada berkesempatan, kalian bisa audisi IM ini, silahkan diaudisi terlebih dahulu karena IM ini sedikit seperti itu tadi yang sudah gue bilang. Karakternya itu mungkin nggak cocok buat semua kuping orang, tapi buat kalian yang punya kesempatan untuk ngaudisi IM ini, silahkan diaudisi terlebih dahulu. Saran gue seperti itu. Dan buat kalian yang tertarik untuk nyoba langsung Teen T2 Plus ini, link pembelian itu gue taruh di bawah.
Garansi tokonya itu juga resmi, yang 1 tahun punya, jadi ini bukan garansi toko. Jadi kalau misalnya ada tadi masalah drivernya mati sebelah, atau mungkin ada masalah suaranya itu nggak keluar, atau mungkin keresak-keresak atau kayak gimana, itu bisa kalian langsung klaim garansinya, dan setahu gue sih ya langsung ganti unit baru. Oke, sekian. Buat yang udah nonton video ini dari awal sampai saat ini juga, thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa guys untuk like, subscribe, komentar juga di bawah mengenai T2 Plus ini, bagaimana impresi kalian. Buat kalian yang sudah coba dan kalian yang pengen nanya-nanya lagi, silakan taruh di komentar bawah, dan nyalain juga notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan info-info terupdate dari dunia audio. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.